Setelah lama dinanti, akhirnya Gesit punya model baru ya. Jadi kalau sebelumnya itu cuma yang model itu, G1. Sekarang ada yang versi barunya dan ini punya sejumlah perbedaan sama yang sebelumnya. Namanya Gesit Raya. Oh, Indonesia banget. Gesit Raya. Ada dua varian, Raya G dan Raya E. Nah, seperti apa detailnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Pertama dari tampilannya, yang paling bisa kelihatan tuh sekarang stangnya tuh dibikin telanjang ya. Nggak kayak yang sebelumnya si G1. Nah ini tachometernya juga akhirnya, meter clusternya juga dibikin terpisah sekarang kayak gini. Ada menu apa aja, coba kita lihat. Nah begitu dinyalain ini ada indikator buat speed. Terus speedometer, indikator baterai, ini jangkauan baterainya. Sama ini indikator misalnya lagi P atau D gitu ya. Ada apa lagi kalau digeser-geser. Nah ini kayak gini sekarang beda sama yang G1 tuh lebih banyak menunya dan lebih besar ininya gitu layarnya. Ini minimalis aja mungkin karena konsepnya juga lebih adventure ya. Terus stangnya juga nih ininya handlebarnya ini juga unik. Bulat kayak gini. Tuh lihat. Tuh. Ini ada buat hazard. Terus ini buat pengaturan lampu, ini buat turbonya ya, ini buat mundur. Terus di sini ada sen, lampu-lampu sama klakson standar lah gitu. Nah terus kalau lo perhatiin, walaupun dia di bagian depannya tuh mirip sama yang G1, tapi kalau kita perhatiin detail ini ada perbedaan. Pertama dia LED barnya tuh nggak sampai ke atas kayak si G1 ya. Jadi cuma di bagian sini aja nih ada proyektor yang pasti udah semuanya LED, jadi si LED barnya itu di sini, termasuk untuk sen lampu sen ya. Bawahnya dia pakai ban 14 inci 80-80, terus sudah pakai cakram juga di sini. Kemudian tebengnya ini agak mirip nih sama yang G1, ada emblem G1 juga. Dan yang gue suka sih sebenarnya ini warna birunya tuh keren sih gitu, keren banget warna birunya tuh jadi kayak gini ya. Dia doff tapi kelihatan mengkilap gitu. Oke sih untuk dari sisi warna. Kuncinya masih model colok ya. Gue pikir udah yang keyless seperti motor-motor kekinian. Sayang banget kalau misalnya ini keyless bakal lebih futuristis lagi. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan juga ada buat soket pengecasan ya sini nih. Kemudian dia decknya lumayan rata jadi enak ya, rata dan lega. Ini biasa ini buat ngecas soket pengecasan. Terus kita lihat bagasinya ada apa aja. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ada, nah ini masih sama ya, tapi dia sekarang bisa diisi 2 slot baterai dan sisanya sih udah segini doang nih. Di sini udah ada controller. Sama sih ini masih sama kayak G1 karena mungkin basicnya juga sama. Di bagian belakangnya juga ini beda sama G1, dia lampunya lebih kecil. Kalau G1 kan dia sampai ke bagian samping gitu ya. Ini dibikin lebih kecil, lampu sennya juga terpisah, garis tipis gini aja. Jadi kelihatan lebih ringkas. Sementara untuk spakbornya dibikin lebih berotot. Jadi kayak ini motor memang lebih adventure gitu. Lebih kasar lah. Nah ini udah pakai cakram juga. Begitu juga nih buat pelindungnya nih. Sekarang udah ada plastik-plastik kayak gini. Yang menurut gue cukup oke. Ini juga wah nih plastiknya lumayan cukup keras ya. Nah dia masih pakai belt di sini. Sama kayak yang G1 ini pakai belt. Cuman asiknya kalau G1 tuh kan masih terlalu polos gitu ya. Sekarang dia udah banyak pelindung-pelindung ini. Banyak masukan-masukan kalau beltnya itu sebisa mungkin dilindungi. Nah ini sekarang udah mulai ada plastik-plastik kayak gini. Oke lah, good job lah. Nah untuk spek teknisnya sendiri dia udah punya daya 3300 watt di 3600 rpm. Tenaganya tuh setara 5 daya kuda ya. Dan torsinya 26 Nm nih. Dan itu ada mode mundurnya itu bisa jalan sampai 7 km per jam ya. Untuk akselerasinya 0 sampai 50 km per jam tuh diklaim cuma 7 detik. Dia bisa dikebut sampai 70 km per jam nih top speednya. Udah gitu jarak tempuhnya kurang lebih 60 km, itu kalau misalnya pakai baterai tunggal. Kalau baterai double ya tinggal dikaliin aja, berarti 120 km.
cukup lumayan. Baterainya sendiri itu dia lithium NC 72 volt 20 Ah ya. Yang ini bisa dicas sekitar 3 sampai 4 jam untuk tergantung dari wattnya. Kalau misalnya 450 watt itu cuma 3 jam, kalau 300 watt itu bisa sampai 4 jam. Jadi nggak sabar pengen dapat subsidi dari pemerintah ya. Jadinya bisa lebih murah gitu. Oh ya, ini ada 2 varian tadi yang gue sebut di atas. Yang pertama tipe E itu dijual 24,9 juta. Terus yang paling atas itu tipe G itu dijualnya 27,9 juta. Dikurangin aja 7 juta kalau misalnya terdapat subsidi. Lumayan. Gimana menurut kalian? Inovasi baru dari Gesit ini? Sampai di kolom komentar. Sekian aja dulu dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.